Halo, selamat datang di channel Aris The Movie. Ini adalah buatan alur film dengan buku arisan, menulis dan clip on yang harganya 25.000 plus ongkir walaupun sudah dilem. Ya sudah ya. Support terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kita simak langsung aja. Everything spooky. Incoming! Halo penikmat alur film, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan membahas film tentang seorang ahli primatologi bernama Davis Okoye yang merawat seekor gorila albino bernama George. Davis yang merawat George dari kecil ini mempunyai ikatan batin. Bahkan mereka berdua sangatlah akrab. Namun hal buruk terjadi saat George terkena infeksi patogen berbahaya dari sebuah eksperimen yang membuatnya berubah menjadi makhluk ganas dengan ukuran yang sangat besar. Tak hanya George, dua binatang lain juga ikut terinfeksi oleh eksperimen tersebut. Davis kemudian bekerja sama dengan seorang ahli genetika untuk menemukan obat supaya hal buruk lainnya tidak terjadi dan binatang yang terkena infeksi tersebut bisa kembali ke sedia kala. Lalu bagaimana kisahnya? Penasaran kan? Sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan film-film yang menarik lainnya. Tanpa basa-basi, selebau! Pembukaan film diawali di sebuah luar angkasa, tepatnya di satelit yang mengadakan penelitian rampek ternyata mengalami masalah. Hanya ada satu orang perempuan saja yang masih hidup dan ingin menyelamatkan diri dari sana. Namun, atasannya tidak mengizinkan perempuan itu dan menyuruhnya mengambil sampel penelitian untuk dibawa pulang bersamanya. Setelah berhasil mengambil 3 sampel, perempuan ini langsung menuju ke sebuah pesawat karena ada seekor tikus yang menjadi besar mengejarnya. Bahkan satelit itu juga akan meledak. Capsule unlocked. Wanita itu pun akhirnya bisa pergi dari sana. Terlihat tempat penelitiannya hancur dan membawa 3 sampel. Hal tak diduga pun terjadi. Pesawat yang dinaikinya pun meledak karena tidak kuat menahan panasnya atmosfer sehingga 3 sampel tadi pun ikut terjatuh entah di mana. Di sebuah tempat kebun binatang, pemeran Davis Okoye yaitu Dan Johnson, kakak ipar saya, mengunjungi salah satu habitat satwa yaitu gorila. Para gorila pun menyambut kedatangan Davis dan mengerti istilah kata yang diperagakan Davis. Lalu tiba-tiba muncul gorila albino berwarna putih yang membuat salah satu temannya ketakutan. It's okay. George. Gorila albino ini yaitu bernama George. Davis pun menenangkan George dan mengobrol kalau semua yang di sana adalah teman baiknya. George dan Davis ternyata suka bercanda yang membuat yang lainnya ketawa. Lalu Davis menyuruh George untuk melindungi mereka karena mereka adalah sebuah keluarga. Setelah selesai, Davis pun segera pergi dari tempat itu. Kemudian malam pun tiba. 3 sampel tadi ternyata salah satunya terjatuh di tempat George, dan satu lagi terjatuh di sebuah kerumpulan serigala, dan satu lagi terjatuh di tempat sungai yang ada buayanya. Lalu kejadian aneh pun muncul. Saat pagi hari, Davis pun mendatangi kebun binatang karena ditelepon temannya, lalu menuju ke tempat George. Setelah mengajak ngobrol, George pun keluar dan betapa terkejutnya akibat kejadian tadi malam tubuhnya sekarang menjadi besar, bahkan ukurannya pun lebih besar daripada Davis. Davis lalu menyuruh George supaya tenang dan kembali masuk ke tempatnya. Merasa curiga, Davis pun lalu mengecek tempat jatuhnya sampel tadi. Setelah menemukan benda seperti kotak tersebut, kemudian Davis pun membawa benda itu untuk dijadikan penelitian. Seorang laki-laki sebut saja Brad dan seorang perempuan sebut saja Dr. Carey merasa kesal karena sampel yang dibawa tadi hilang entah kemana. Namun ada satu sampel terdeteksi yang berada di dalam hutan. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan sampel tersebut. Di tempat lain, seorang perempuan sebut saja Dr. Kate melihat berita pengumuman tentang sebuah penelitian yang dianggap gagal oleh 2 orang yang tadi. Dr. Kate ini adalah salah satu ahli genetik yang pernah bekerja di organisasi Athena tersebut. There!
Para anak buah Dr. Carey sudah tiba di hutan dengan beberapa temannya dan melihat kotak eksperimen yang telah habis isinya yang kemudian melaporkan ke Dr. Carey. Copy that. Scene ke tempat Davis. Terlihat George yang dikurung karena takut membahayakan pengunjung di tempat itu. Terlihat Dr. Cat juga bersamanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada George. Saat mereka berdua mengobrol, tiba-tiba entah tahu menahu, George pun mengamuk hingga membuat suasana tempat itu menjadi kacau. Segera mungkin Davis menenangkan, namun dari arah atas ada helikopter yang menembak George dengan bius sehingga membuatnya pingsan seketika. Kembali ke anak buah Dr. Carey yang sudah masuk ke dalam hutan, di mana orang ini sebut saja Tarno menemukan sebuah jejak yang lumayan besar. Mereka semua pun menjadi waspada. Lalu What do you think, spooky? salah satu orang itu pun diterkam oleh serigala berukuran besar. Tarno pun juga dikejar oleh serigala itu. Lalu saat sebuah helikopter mendekat untuk membantu Tarno, tiba-tiba betapa sadisnya, helikopter yang terbang pun bisa dihantam oleh serigala itu. Lalu Tarno yang sendirian pun juga menjadi santapannya. Davis dan Dr. Cat pun ditangkap oleh beberapa orang di sana dan mereka disambut oleh seseorang, sebut saja Harvey. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam pesawat bersamaan dengan George. Di dalam pesawat, Harvey menunjukkan rekaman video serigala yang sudah terinfeksi sedang mengamuk di sebuah kota. Is old news. Scene ke Dr. Carey yang mencoba untuk membuat sebuah sinyal pemanggil, di mana saat sinyal yang berada di tower tersebut diaktifkan, tiba-tiba para binatang yang terinfeksi tadi menjadi teralihkan oleh sinyal tersebut. George yang berada di dalam pesawat pun mendengar panggilan sinyal itu yang kemudian mengamuk hingga membuat seluruh isi pesawat menjadi panik. Walaupun Davis sudah mencoba menenangkannya, namun hasilnya tak berpengaruh apa-apa. Kemudian pesawat pun dihancurkan oleh George. Tersisa Davis, Dr. Cat, dan Harvey yang mencoba bertahan untuk mengambil sebuah kantong yang berisi parasit, kemudian turun dari pesawat yang akan terjatuh dan meledak. Saat Dr. Cat, Harvey, dan Davis selamat dari kejadian itu, Davis sedikit menceritakan awal mula mereka bisa bertemu dan akrab satu sama lain. Kemudian bantuan pun tiba untuk menolong mereka dan mengejar George yang sedang mengamuk menuju ke sebuah kota. Singkat waktu, mereka bertiga dibawa ke sebuah pertemuan di tempat militer. Harvey di sini menjelaskan kalau hanya Davis yang bisa berkomunikasi dengan George. Bahkan terlihat di monitor 3 binatang besar itu sudah bergabung dan menuju ke sebuah kota di mana tempat sinyal tadi berada. Tak tinggal diam, Davis dan Dr. Cat pun segera menuju ke sana dengan menggunakan sebuah helikopter. Saat tiba di kota, terlihat serigala dan albino yang sudah berukuran besar dan ganas sedang mengamuk dan menghajar apa saja yang ada di hadapan mereka. Lalu suatu binatang pun muncul di tengah-tengah mereka, dan di binatang tersebut adalah seekor buaya yang berukuran sangat besar yang muncul dari sungai, sehingga para militer pun memfokuskan untuk menembaki buaya tersebut. Sehingga George dan serigala ini nantinya akan diatasi belakangan. Dr. Cat dan Davis tiba di tempat penelitian Dr. Carey, lalu mencari penawar obat untuk binatang tersebut. Namun, mereka berdua tertangkap oleh CCTV di mana Dr. Carey dan Brad langsung menuju ke olah TKP. Saat ketahuan, Dr. Cat menyembunyikan satu obat ke dalam sakunya yang tanpa mereka sadari. Saat Dr. Carey meminta obat, lalu Dr. Carey pun menembak Davis dengan pistolnya. Di luar, 3 binatang itu sudah datang ke tempat sinyal itu, di mana tempat itu adalah sebuah gedung tempat mereka berada. Namun, dari arah belakang, tiba-tiba George dengan tubuh yang sangat besar mendatangi mereka yang membuat Dr. Carey pun terkaget-kaget. Anak buahnya Dr. Carey, Brad, pun sampai kabur. Saat Davis dan Dr. Cat terdesak, Davis memanggil George lalu datang kepadanya. Kemudian Dr. Cat pun memasukkan obat ke dalam tasnya Dr. Carey sehingga kejadian amazing pun terjadi. Brad yang kabur bertemu dengan Harvey
lalu meminta laptop yang ada data penawarnya dan menyuruhnya pergi dengan tenang. Lalu saat keluar dari pintu, tiba-tiba kembali ke Davis dan Dr. Cat yang terjebak di antara 3 binatang buas tadi. Lalu segera mungkin pergi dari sana menggunakan sebuah helikopter. Singkat cerita, Davis dan Dr. Cat yang terjatuh, tiba-tiba datanglah George yang sudah kembali ingatannya. Lalu datang juga serigala dan buaya tadi di samping mereka. Pemerintah pun segera menyuruh militer untuk menghancurkan binatang itu dengan senjata misil dari atas pesawat. Kembali ke Davis dan George yang bekerja sama untuk mengalahkan 2 binatang buas itu. Lalu pertarungan pun dimulai. George di sini berhadapan dengan serigala yang dimana saat dilempar serigala itu bisa terbang dengan sayapnya. Davis pun membantu George yang sedang terdesak saat serigala itu melompat ke arah Davis tiba-tiba. Kini hanya George dan Davis yang melawan buaya itu. Serangan demi serangan telah dikerahkan sehingga Davis dikejar oleh buaya itu yang membuatnya berlari hingga terjatuh. Lalu saat buaya di depan Davis, George menolong dengan memukul kepalanya dengan menggunakan sebuah besi. Kemudian Davis pun menembak sebuah rudal, namun buaya itu masih terbangun. Dan saat mau dihantam, George lagi-lagi menolong Davis sehingga membuatnya tertusuk besi. Bahkan tubuh George pun dibanting oleh buaya tersebut dengan sebuah helikopter. Davis mencoba menembaki buaya itu supaya tidak menyerang George terus-menerus. Bahkan rudal pun tak mempan. Saat mulut buaya tepat di depan Davis, tiba-tiba dengan besi panjang, buaya tersebut meninggal ditusuk oleh George. Akhirnya mereka berdua berhasil dan selamat dari serangan itu. George yang pura-pura sekarat ternyata hanya prank belaka. Lalu kode isyarat George pun ditunjukkan kepada Davis dan Dr. Cat. Dan kode itu adalah No. tamat. Ending yang sangat mendewasakan, bukan? Pesan yang bisa Mimin ambil dari film ini adalah jangan pernah untuk